Oke teman-teman, kembali lagi ya di Harmontro Speed. Nah ini ya, kali ini kita bongkar kopling untuk GL series teman-teman ya, yang engine black engine. Ini di konsumen ada keluhan kerasak teman-teman ya. Kalau dibuat nanjak itu ada suara sasak gitu di bagian koplingnya. Oke, lanjut kita buka gunakan shock atau kunci T8 ya. Untuk yang tidak punya impact, ini tak gunakan impact aja biar cepet bongkarnya. Lanjut kita buka tuasnya gunakan kunci Inggris. Lalu ini ada bautnya yang ketinggalan teman-teman ya. Lanjut kita buka, terus kita biarkan dulu tuntas untuk olinya biar turun semua, jadi tak jembret kemana-mana ya. Oke, ini lanjut kita buka karena ini agak sulit teman-teman ya, karena jarang dibuka, untuk pemiliknya itu jarang dibuka katanya. Oke, ini udah kebuka ya. Ini kotor sekali, banyak ceceran oli. Kata pemilik jarang diganti teman-teman ya, ditambah terus untuk olinya, jadi jarang ditap. Nah ini ternyata untuk rotor olinya ini pecah teman-teman ya. Ini bautnya mungkin copot terus merusak rotornya ya. Jadi ini kita bongkar aja, untuk perpaknya kita copot, nanti kita ganti dengan yang baru. Terus ini untuk stutnya kita copot juga. Terus kini kita gunakan kunci mahkota teman-teman ya. Ini udah di battle teman-teman ya. Jadi ini kalau di battle teman-teman itu akan merusak bearingnya ya. Bearing di kruk asnya itu akan oleng atau akan dengung. Jadi ini kita gunakan kunci mahkota. Lanjut kita gunakan impact ya. Udah terbuka. Kita copot giginya, kita copot as primernya, gigi primer. Nah ini kalau gini susah teman-teman ya, mau masukkan persneleng tapi persnelengnya gak tak masukkan ya. Jadi kita pasang lagi aja untuk giginya. Ini kita paskan dulu gigi pompa olinya ya. Setelah udah kepasang, kita buka dengan kunci T10 teman-teman untuk dudukan per koplingnya ya. Ini kita kendori dulu. Ini hati-hati teman-teman ya, ini karena rawan patah untuk dudukan per koplingnya ini. Terus kita lepas bearingnya, terus kita gunakan kunci mahkota. Ini ternyata tidak masuk teman-teman ya. Udah saya pukul tetap aja tidak masuk, karena itu kecil sekali ya rumahnya. Jadi kita bongkar aja untuk dudukan per koplingnya, gunakan T10 ya. Ini kalau bisa gunakan secara menyilang teman-teman ya. Untuk melepasnya gunakan secara menyilang, gunakan cara menyilang supaya tidak terjadi patah pada bagian dudukan per koplingnya, karena ini rawan sekali teman-teman ya. Oke, lanjut kita copot pirnya. Terus kita gunakan lagi ya kunci mahkota yang besar. Kita ketok dulu supaya DM masuk, karena ini bekas gedor-gedor teman-teman ya, bekas di battle. Kita impact langsung copot ya. Terus kita copot ringnya, ring outset kita copot. Terus ini kalau kita copot semua itu gak bisa teman-teman ya, kalau di GL series, karena itu ada ring yang mengganjal. Jadi ringnya kita putar dulu, kemudian kita cabut ya, baru bisa cabut hose couplingnya. Oke, ini untuk per starternya ini patah teman-teman ya. Sebenarnya disuruh ganti kata si pemilik, cuma saya repot banget gak bisa karena baru sembuh dari sakit ya. Kita bongkar aja yang mudah. Ini kita bongkar untuk pompa olinya. Nah ini sudahlah saya bersihkan teman-teman ya. Jadi ini kita pasang aja. Jangan lupa itu ada kayak semacam giginya, bisa dipaskan dulu baru bisa masuk ya. Terus kita pasang untuk covernya. Ini setelah saya bersihkan ya, tadi udah kotor sekali. Untuk kerak yang di crankcase itu bukan kerak teman-teman ya, itu cat di motornya. Kalau yang black engine itu kan crankcase-nya warna hitam dalamnya, jadi bersihnya ya seperti itu, warna hitam. Ini kita pasang bautnya ya. Bautnya ada 2 biji, ini kepalanya 8 kita pasang. Sebenarnya ini minta dikasih paktek teman-teman ya, atau semacam baut lem bautnya ya.
tapi saya kosong, jadi kita pasang seperti ini aja lah, karena ini rawan kendor teman-teman ya. Ini aja sudah diganti imitasian ini, cuma saya tadi nyari tapi gak ada ya. Adanya satu set sama gigi pompa oli, jadi harganya cukup lumayan. Ini juga kan patah, itu di tangan saya itu ada retakan halus gitu, jadi ya biarin aja lah. Tapi dia gak patah, gak bener-bener patah kok teman-teman, masih retak aja. Oke, kita lanjut pasang gigi skoplingnya itu teman-teman ya. Kita pasang, ini kita paskan dulu. Nah, terus kita putar. Kalau udah normal lancar enak ya, kita lanjut pemasangan lainnya teman-teman ya. Nah, ini lancar enak teman-teman. Lanjut kita pasang untuk ringnya teman-teman ya. Ini ada ring yang tebel, ini ada ring yang agak tajam, dan ada yang cekung teman-teman ya. Untuk yang cekung kita taruh di dalam teman-teman ya. Nah, ini kalau gel seri seperti ini teman-teman ya pemasangannya. Ini kita pasang, terus kita putar sedikit biar giginya itu nyantol ya. Nah, kalau gak diputar kan gak pas ya. Nah, ini biar terkunci, rumahnya ini biar terkunci, gak bisa ditarik. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya. Kita pasang giginya. Ini kita paskan dulu gigi pompa oli, terus gigi sekunder, primernya sekunder lali aku. Terus dipasang plug. Nah, ini untuk rumah koplingnya teman-teman ya. Untuk kaki empatnya ini sangat parah, udah habis, udah jeglong jeru. Ini sebenarnya minta ganti ya, beserta kampas koplingnya juga udah habis, udah gosong. Tapi ya wis kita akal aja lah, kita carikan part-part yang bisa dipakai. Ini kita bisa pakai punyanya Honda Grand, tapi kalau Honda Grand itu hanya isi 4 teman-teman ya, kalau gel 1 isi 5. Jadi ini kita carikan aja lah, sama aja. Terus ini platnya ada yang cekung, ada yang rata teman-teman ya. Untuk yang cekung kita taruh di dalam atau di atas, kalau seperti di gambar itu di atas. Terus kita kasih kampas lagi, kita kasih plat lagi sampai kampasnya habis teman-teman ya. Nah, untuk kampas koplingnya usahakan direndam oli dulu teman-teman ya, biar kampasnya agak gampang aus atau gosong. Saat di player pertama atau di motor dinyalakan pertama itu kampas koplingnya agak cepet gosong. Nah, kalau sudah kita pasang ini kaki empatnya ya. Ini ada topnya teman-teman. Biasanya kalau gak pas top itu gak bisa dipasang dengan rapat teman-teman ya, tapi kadang ya juga ada yang bisa dipasang dengan rapat. Nah, ini kan udah top jadi rapat ya, gak bisa digeser. Terus ini kita pindah lagi, tapi ternyata ini bisa dipasang dengan rapat ya, tapi kita pasang topnya aja. Kadang-kadang kala itu koplingnya dundutan ya, kurang enak. Ini kalau sudah kita pasang seperti ini, kita pasang di rumah koplingnya ya. Kita paskan dulu untuk kampas-kampasnya, untuk gigi yang di dalam itu kita paskan. Nah, kalau sudah pasang enak plek kayak gini, kita pasang untuk ringnya teman-teman ya. Ini ringnya ini yang outset. Ini ring askruk sama ring rasion ini sama aja teman-teman ya, bentuknya sama. Nah, ini seperti ini yang ada tulisannya outset, itu bentuknya sama, terus ukurannya juga sama ya, tebelnya juga pun sama. Kalau gel series ini bolak-balik sama aja, kita pasang tulisan outsetnya di luar teman-teman ya. Terus kita pasang bautnya ini. Nah, bautnya yang bekas gedor-gedor tadi itu kita pasang lagi ya. Kalau kita pasang imitasian itu biasanya kendor lagi ya, jadi kita pasang yang originalnya aja, karena DE kan kuat dari pabriknya. Terus kita impact teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah serasa kencang, kita lapi teman-teman ya, karena itu bekas tangan tadi. Tapi nanti aja lah, kita pasang per dulu, per sama bautnya ya. Ini 4. Usahakan seperti kata saya tadi teman-teman ya, usahakan untuk pemasangannya itu menyilang, biar dudukan per koplingnya ini tidak patah ya, karena ini rawan sekali patah. Jadi kita masangnya harus hati-hati ya. Kita gunakan T10 saja, jangan impact, karena kalau tangan kan bisa merasakan. Nah, kalau sudah kita lapi, nah, sudah bersih seperti ini,
Kita pasang untuk bearingnya ya. Bearingnya kita kasih pelumas dulu supaya dia licin dan tidak macet ya saat di kopling pertama kali, karena kan oli belum naik teman-teman ya, belum naik seutuhnya. Nah ini kalau kita pasang udah bersih seperti ini, udah telenyer, lanjut kita pasang rotornya ya. Ini kita belikan original copotan. Ini saya dapatnya satu set sama mur sama ringnya, juga perpak-perpaknya yang original ya. Alhamdulillah ini sangat jarang teman-teman, sangat jarang di daerah saya, ini jarang yang original. Pasti biasanya dapat yang imitasian dan itu pun oleng-oleng ya, gak bisa senter kayak originalnya. Oke lanjut kita pasang kembali, kita impact. Impactnya santai saja teman-teman ya, sementing kita rasa kuat ya udah, jangan terlalu dipaksa, takutnya nanti dol. Nah ini kita pasang tutupnya, kita paskan. Ini ada 3 baut obengan ya, kita pasang. Sebenarnya ini minta kalau saat pemasangan teman-teman ya, usahakan gunakan impact atau gunakan obeng ketok ya, supaya rapatnya rapat banget. Jangan gunakan obeng saja atau gunakan obeng yang kuat gitu loh. Kalau bisa digedor ya, biar dia itu ngunci. Kalau ini lepas blind teman-teman ya, bisa pecah semua itu. Oke lah, kalau sudah kepasang, ini kita pasang sututnya ya. Jangan lupa ringnya. Sebenarnya ini ringnya hilang teman-teman, jadi ini ringnya dakal-akal ya. Kita pasang, kemudian lanjut kita pasang perpaknya. Terus ini untuk tuasnya teman-teman, kalau saat pemasangan kita geser seperti itu ya, biar pas noknya itu biar pas. Kita pasang gena-gena, terus kalau udah setengah pasang, kita asnya itu kita ongkek sedikit. Kalau sudah masuk seperti ini mudah teman-teman ya. Kita lanjut pasang bautnya. Maaf teman-teman ya, ini ngeblur karena repot ya nih bagi kamera ini, repot. Nah kalau sudah kita impact teman-teman ya, ini bautnya kurang satu, mungkin pencetat gak karu-karuan, nanti kita carikan ya. Kita impact aja, yang jangan kuat-kuat ya teman-teman, khawatir dol. Ini kita rasa aja, kita gunakan impact yang lemah aja ya. Itu kemudian kita ganti sealnya. Ini tadi kan sealnya bocor ya, biar sekalian diganti. Cuma 10.000 aja kok, gak diganti kan rugi. Kita ganti, terus kita pasang gunakan T ya. Kita gunakan perasaan untuk pemasangan supaya sealnya ini awet dan gak bocor lagi ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton untuk bagian kopling GL series ini teman-teman.